Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margohyudan. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari baru pemberian-Mu saat ini. Kami mengucap syukur Engkau memberkati istirahat kami semalam, hingga saat ini kami boleh bangun, memulai aktivitas pagi kami, dan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami bersama-sama beraktivitas kami masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan hari ini diambil dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak menuju Magdala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dari bacaan yang kita baca saat ini terjadi setelah Yesus khotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan sakit. Perintah Tuhan Yesus pada murid-muridnya adalah untuk memberi mereka makan. Tetapi jumlah yang ada pada murid-muridnya sangat sedikit. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan itu. Dari ayat yang ke-36, sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Ajaib. Semua orang bisa makan kenyang dan ada sisa. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak, perempuan dan anak-anak. Apa yang terjadi tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tadinya mustahil menjadi mungkin terjadi. Kita bisa melihat bahwa kuncinya adalah mengucap syukur, seperti yang ada di ayat 36 tadi. Di sini kita bisa melihat dengan jelas adanya kuasa di balik ucapan syukur.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari artikel yang pernah saya baca, ucapan syukur merupakan ungkapan atau cara bagaimana kita, pertama, menyerahkan segala sesuatu termasuk masalah-masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Ucapan syukur juga berserah sepenuhnya. Dengan ucapan syukur kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk, diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Ucapan syukur juga membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita. Dengan mengucap syukur, kita juga meninggalkan segala keinginan pribadi kita, menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan keadaan yang paling buruk sekalipun. Mengucap syukur juga menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengucap syukur adalah percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang terjadi kepada kita hari ini, akan ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita ke depan. Dan ada banyak hal lagi yang kita peroleh dari ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dari ayat ini kita bisa melihat kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita pada Tuhan. Dan itu dilakukan di dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Seperti mukjizat yang terjadi di atas, hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah di tengah keluarga, di tengah kita yang kita hadapi, baik itu di dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan mengucap syukur dalam segala hal. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur, sehingga mukjizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan atas pergumulan kita. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya untuk bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan sesuai kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita mampu mengucap syukur apapun keadaan kita, karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman pagi ini. Kiranya firman ini menguatkan kami. Berkati kami untuk segala kegiatan kami hari ini, sepanjang hari ini. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.